Muhammadan Rasulullah wa iqamas salati wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila mal ikhlasi wa tasdiqi wa man lam yakun mukhlishan fa huwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafirun. Qawaidul aqaid wal aslul iman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la yusharika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wa ta'ata wal ma'siyata was sihhata was saqam wa jami'al qawli wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusi wa la yahdithu hadithun illa biqada'ihi wa qada'ihi wa iradatihi wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu as-sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi li hidayatihim wa li taqlili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatil zahirah wa annahu 'alaihi salatu wassalam salibun fi jami'in ma akhbara bihi anillahi ta'ala minas sirati wal mizani wal hawdi wa ghairi dhalika min umuril akhirati wal barzakhi min su'alil malakaini wa 'adzabil qabri wa na'imihi wa anna al-Qur'an wa jami'u kutubillahi munazzalah haqqun wal malaikatu haqqun wal jannah haqqun wan naru haqqun wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Faslun fi furudil wudu'. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu. Al-thani ghuslul wajhi wa hadduhu min manabiti wa sya'ri ra'si ila muntahal lahyaini wa dhaqani tula wa aradan min al-udhuni ila al-udhuni. Al-thalis batul yadaini ila al-mirfaqaini. Ar-rabi' mashu syai'in min basharati ra'si aw sya'ri fi haddihi. Al-khamis ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. As-sadis tartibu ala hadhihi al-kayfiyati. Ghuslul janabah wa in kana 'alai janabatin min mujama'atin aw khuruji maniyyi bi nawmin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati. Nawaqidul wudu' wa yanqusul wudu' al-khariju min ahadis sabilaini al-qabli aw ad-duburi ala ma kana wa yanqusul wudu'a zawalul aqli bi nawmin aw ghairihi illa nawman mahkinin maq'adatahu min al-ardi wa yanqudul wudu' masu qubli aw duburi adamihi minhu aw min ghairihi bi batnil kaffi wa butunil asabi'i kabiran kana aw sagiran waladahu wala maitan wa yanqudul wudu' al-tiqa'u basratai rajulin wa imra'atin kafiraini ajnabiyaini bila ha'ilin illa dhukuran aw sya'ran aw sinnan wala yanqudul wudu'a. Surutu sihhatis shalah wa yashtaratu li sihhatis shalah ma'rifatul dukhul waqti liyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin wa in shalla ma'a sakti lam tasihha salatuhu wa yashtaratu ma'rifatul qiblati wa yajibu satrul awrati bisa qahirin mubahin
ويجب رفع النجاسة من القول والبدن والمكان ويجب على القادر أن يصلى الفرض قائما. لا لا sini jangan. قبل الصلاة النية وتكبيرة الإحرام مع النية وقراءة الفاتحة بالبسملة وتسديدات أربعة أسرى وإفراد الضاد من الظاء وليس في الفاتحة الضاء ثم ركوع ويجب أن ينحني بحيث تنال الواحد ركبتين ويطمئن فيه وجوبا حتى تسكن أعضاؤه ثم الاعتدال ويطمئن فيه وجوبا ثم السجود مرتين والجلوس بين السجدتين ويطمئن وجوبا في كله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa tilahat al khair wa billahi murdati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembelajaran atau pembahasan daripada kitab Risalatul Jami'ah. Kita kemarin sampai di mana terakhir? Arkanul Islam. Sekarang kita membahas tentang sholat. Kemarin kita membahas tentang syahadat, ya kan? Kita bahas tentang syahadat. Maka dikatakan apabila orang yang mau masuk Islam itu syaratnya harus ada 6. Ya kan, kemarin dijelasin. Orang mau masuk Islam itu syaratnya ada 6. Salah satunya apa? Harus balik. Yang kedua, agil, berakal. Yang ketiga, tanpa dipaksa. Yang keempat, mengucapkan kalimat syahadat. Terus, yang kelima, mengucapkan kalimat syahadatnya berurutan. Ya. Terus yang kelima, yang keenam, tertib, yaitu tidak dibalik, tapi berurutan. Asyhadu an la ilaha illallah dahulu, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berurutan. Itu syaratnya orang mau masuk Islam. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang kedua daripada fondasi agama, yaitu agama Islam. Daripada agama Islam. Apa itu yang kedua? Yaitu as-shalah. Yang kedua itu sholat. Sholat itu secara bahasa itu artinya doa. Artinya doa. Makanya kalau kita lihat sholat itu aslinya itu doa. Sholat itu secara bahasa, secara umum aslinya. Mau sholat kepada Nabi Muhammad, mau kepada apapun, doa. Adapun yang kita kerjakan, ya kan, yang kita kerjakan itu dalam sholatnya kita, yaitu doa. Maka kita lihat dari awal kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Lillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara sa'id. Semua itu doa. Sampai akhir yang kita baca doa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam syariat artinya sholat itu adalah doa yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan 2 salam. Biasanya seperti itu. Itu biasanya itu doa. Itu namanya sholat. Jadi sholat itu apa? Apa-apa yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu biasanya seperti itu. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengaku dia sholat secara syariat, sholat secaranya Nabi Muhammad, tetapi dia tidak dimulai dengan takbir dan tidak ditutup dengan salam, maka dia tidak disebut sholat. Kenapa? Karena sudah mukhalif atau keluar daripada tuntunan atau ajaran Nabi Muhammad. Sekarang kita banyak kadang tuh ada orang apa ya? Dibilang waras gak waras, dibilang sehat gak sehat, ya kan?
Dibilang berakal, nggak berakal, dibilang ngacak ada. Jangan kamu melarang orang, itu ada teman saya lagi duduk di kereta api. Ketemu satu orang, duduk. Kamu ini santri ya? Iya. Kamu nih jangan menyalahkan orang apapun. Saya gini-gini ini sudah sholat. Maksudnya, Pak, ya saya sholat. Orang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah cukup, kata dia. Tidak usah sholat. Kata teman saya bilang, oh gitu. Enak kalau gitu, Pak ya. Ya kan? Berarti kita gak usah belajar dong. Cukup ingat aja. Ngapain kita sholat? Ngapain kita baca tasyahud? Ngapain kita baca Fatihah? Terus buat apa itu, Pak? Ngapain kita bangun masjid? Buat apa masjid? Nggak usah Jumatan sekalian, Pak. Ngapain? Atau kita duduk Jumatan cuma ingin gitu doang. Gitu aja, Pak. Berarti semua orang itu salah. Bapak yang betul. Orang kemudian enggak. Yang betul itu sholat tuh, yang betul emang sholat itu harus kita mengikuti dengan rukun-rukunnya. Tetapi orang yang diem aja sudah mengingat itu juga disebut sholat tuh. Kalau kayak gitu, Pak. Kalau kayak gitu Bapak sudah jadi wali kalau kayak gitu. Oh bisa? Iya. Berarti Bapak sudah lebih hebat daripada wali. Bapak lebih hebat daripada apa? Daripada Imam Ghazali. Bapak lebih hebat dari Nabi Muhammad. Soalnya Nabi Muhammad bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Tapi kita dapetin sholatnya pakai rukuk, pakai sujud dan hadap kiblat. Kalau Bapak ikut siapa? Ikut setan. Ikut setan. Itu salah musuh dia. Dia salah musuh. Makanya kalau masalah agama jangan ngajak musuh santri dah. Susah, salah. Salah. Apalagi orang awam, sok tahu, sok nyantri, ya kan? Terus ngajak debat orang santri, dia salah. Kalah debat. Kenapa? Karena kita nggak pakai dalil dan dia punya dalil. Nah, makanya itu. Sholat itu semua yang dilihat oleh sebagaimana kita lihat Nabi Muhammad ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus ke dalam bumi. Nabi Muhammad itu dibilang, Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'raj kan, itu diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan ada tawar-menawar antara Allah dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad gak nawar, yang nawar itu Nabi Musa. Yang nawar itu Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad dikasih sholat 50 rakaat. Bayangkan ini, 50 rakaat. Gak ada waktu subuh ini, gak waktu kerja ini, gak kerja ini. Sholat terus. Iya. Itu yang rajin. Yang gak rajin, udah 14. Kata dia, 50 rakaat itu. Muhammad kurangi 5 rakaat. Dikurangi ya Allah. Kurangi umatku lemah-lemah ya Allah. Kurangi sama Allah 5 rakaat. Balik lagi ketemu Sayyidina Musa, Muhammad dikurangi berapa? Dikurangi 5. Naik lagi. Umat kita itu, umat saya itu kuat-kuat, hebat-hebat. Itu pun disuruh ibadah malas, apalagi umat ini letoy-letoy. Balik lagi. Minta lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi. Minta lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditawar lagi, diturunin jadi 40. Balik lagi, bilang lagi Sayyidina Musa, Muhammad, udah deh denger anak, kurangin, nggak cukup 40. Ini umat anak yang kuat-kuat aja nggak kuat. Balik lagi ente. Balik sampai jadi 5. Ditawar-tawar sampai jadi 5. Ketika balik lagi Nabi Muhammad 5 itu ditawar, balik lagi kata Nabi Musa, ya Muhammad, udah kurangi lagi, jangan 5. Udah kasih minta tawaran lagi sama Allah. Umat ente ini lemah-lemah. Gak kayak umat anak kuat-kuat. Umatnya ente lemah-lemah. Udah kata Nabi Muhammad, saya malu minta lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah saya nggak mau lagi minta sama Allah, saya malu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahu nggak? Ya, itu tahu nggak? Nabi Muhammad ketika minta seperti itu, Nabi Musa tahu kalau kita tuh lemah. Buktinya sekarang kita disuruh sholat 5 waktu aja males kadang-kadang. Males. Jangankan 5, apalagi 50. 5 aja males kita. Apalagi 5, apalagi 50, ya kan? 5 aja males. Terawih aja yang sebulan setahun sekali kadang males. Terawih lagi aduh begini lagi males lagi. Kan gitu. Apalagi habis makan kenyang kok tarawih lagi langsung insya Allah. Ya kan? Kalau kita begitu, itu Nabi Muhammad enggak ada malas-malasnya. Mau ngortingin buat kita.
Sampai malu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Nabi Muhammad mau disuruh Nabi Musa? Dan kenapa kok Nabi Musa itu getol untuk menyuruh Nabi Muhammad balik lagi? Kalau Nabi Muhammad, alasannya pertama, karena pengen meringankan umatnya dan pengen ketemu lagi sama Allah. Nggak cukup satu kali ketemu Allah, nggak puas. Coba ente, ya, ente punya kekasih nih kita ya, ketawa, nggak payu ya, belum laku itu. Ente punya kekasih misalnya, ya, terus ente diajak ketemuan sama kekasihnya, sama mertua ente, calon mertua suruh ketemu, deh ketemu dulu dah, biar ta'aruf dulu. Ente ngeliat seneng kan? Iya, teorinya juga seneng kan? Iya. Balik lagi ente, balik lagi. Ada yang lupa, saya lupa pengen ngomong sesuatu, izin balik lagi. Mau nggak ente? Mau dong, lebih semangat lagi dong, ya kan? Mau 100 kali tetap ente mau. Kenapa? Ketemu kekasih saya. Begitu juga Nabi Muhammad suka bolak-balik dia. Kenapa? Karena dia melihat saya bertemu dengan kasih saya senang. Itu Nabi Muhammad. Nabi Musa lain lagi. Alasannya Nabi Musa, emang Nabi Musa tahu umatnya Nabi Muhammad ini lemes-lemes, umatnya dia yang kuat, yang gagah, yang bebal, nggak bisa dinasehatin, susah. Nabi Musa aja dibikin mainan, apalagi Nabi Muhammad katanya. Yang umatnya malas-malas atau lemes-lemes kata dia. Kecil-kecil, umurnya pendek-pendek lagi. Kata Nabi Musa, itu yang pertama alasan Nabi Musa. Yang kedua alasannya Nabi Musa apa? Alasannya Nabi Musa tuh, ya, pengen melihat nur cahaya Nabi Muhammad setelah memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Musa nggak bisa memandang Allah. Ketika dia memandang Allah, semaput pingsan. Tetapi melihat Nabi Muhammad yang sudah memandang Allah, maka Nabi Musa itu pengen lihat lagi. Muhammad balik lagi. Kenapa? Oh, balik lagi Nabi Muhammad dan bercahaya yang lebih terang lagi. Lihat lagi, cahaya lagi. Nggak kuat Nabi Musa, maksudnya nggak puas lagi, kurang tahan lagi. Balik lagi Muhammad. Pengen lagi. Kenapa tujuannya Nabi Musa? Ya, pengen melihat Nabi Muhammad cahaya yang sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pintar Nabi Musa ya. Dan begitu juga kita terima kasih Nabi Musa. Dikasih 5. Coba kita dikasih 50. Dikasih 50 coba. Kalau kita baru jalan sebentar berhenti di masjid sholat. Jalan sebentar berhenti lagi sholat. Jalan lagi sebentar berhenti lagi sholat. Iya kan? Hidup kita habis di masjid. Hidup kita habis di masjid. Begitu. Alhamdulillah. Itu dok sholat. Makanya kita disuruh sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti sholat itu jadi 5 waktu. Apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika Nabi Muhammad sudah diperintahkan sholat, Nabi Muhammad gak sholat dulu. Belum sholat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad merasakan bahwa waktunya adalah sholat. Dan tahu caranya sholat. Nabi Muhammad aja gak sholat. Tuh, subuh. Kan Nabi Muhammad diturunkan sebelum subuh. Subuh itu belum sholat Nabi Muhammad. Zuhur sholatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Masih baru diajarin sama malaikat Jibril tata cara sholat. Nabi Muhammad aja diajarin. Apalagi kita sok-sok belagu ada orang kita nggak perlu sholat, kita cukup mengingat Allah. Nah, itu tandanya orang nggak belajar. Itu. Makanya Nabi Muhammad tuh mengisyaratkan sholat zuhur. Makanya dikatakan sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Muhammad yaitu sholat zuhur, baru asar, maghrib, isya, subuh. Paham ya? Itu sholat. Nah ini sholat 5 waktu ini. Sholat 5 waktu. Apabila orang yang mana dia mengaku agama Islam, tetapi dia tidak sholat, maka pondasi agama Islamnya tidak kuat. Kenapa? Karena salah satu syarat atau salah satu orang itu dikatakan bahwa dia kuat Islamnya apabila dia mengamalkan daripada sholat. Maka itu lihat, kalau ada orang yang nggak pernah sholat atau bolong-bolong sholatnya, ente lihat gimana? Pasti rapuh. Lihat Islamnya, pasti rapuh. Kenapa? Karena dia bolong-bolong. Coba kamu kerjakan sholatnya kamu. Maka insya Allah rezekinya, hidup dunianya, akhiratnya dibikin gampang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apa? Karena dia sudah mengamalkan perintahnya Allah yaitu sholat. Makanya dikatakan orang yang sholat, yang istiqomah sholat, terutama sholat berjamaah, dan dia mengerjakan dengan sunnah-sunnahnya, maka dia hidupnya akan tenang. Hidupnya tenang, beda cahayanya ada di wajahnya, ada di wajahnya. Beda kalau orang gak sholat, ente lihat mukanya sumpah, ente lihat mukanya sumpah. Kenapa? Bukan ahli sholat. Tetapi kalau ente lihat orang sholat, meskipun dia hitam, ya kan, hitam kecoklatan kayak kita ini, ya kan, dia seneng kayak dia, ya senyum, enak dilihat, ya kan. Tetapi kalau ente lihat di luar, mata putih, ya kan, tetapi dia tidak Islam, maka kita lihat sumpah, nggak enak hidupnya. Kenapa? Dibikin buat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Beb ada beb kaya raya beb, dia nggak pernah sholat beb, ente lihat hidupnya capek, ente lihat enaknya doang, nggak lihat sumpahnya dia, nggak lihat stresnya dia. Ente lihat mungkin ada keluarganya yang putus hubungan sama dia putus hubungan sama keluarganya, nggak punya kekasih, kadang yang ini, kadang yang itu. Kenapa? Hidupnya dibikin buat, dikasih nikmat cuma nikmat yang sedikit, tetapi yang lain dibuang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kita nggak mau seperti itu. Kita maunya apa? Enak di dunia, enak di akhirat. Makanya kita sering doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, itu. Makanya kuncinya satu, sholat. Dan sholat ini adalah kunci daripada yang lain. Maka sholat ini adalah kunci daripada yang lain. Karena kuncinya sesuatu itu pasti di sholat. Bahkan dikatakan sama Allah Rasulullah SAW, awal ma yuhasabu bihil insan fi qabrihi as-sholat. Atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya pertama kali seorang hamba itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di kuburan itu sholatnya. Jadi kalau sholatnya aman, insya Allah yang lain aman. Kalau yang lain itu puasa, zakat, hajinya amburadul, tapi sholatnya bagus, aman. Ditutupi sama sholat. Kenapa? Sholat yang paling penting. Kok bisa sholat yang paling penting? Iya, Allah sendiri memerintahkan Nabi Muhammad untuk datang ke Allah. Ente bayangkan, puasa. Allah turunkan Nabi, malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Zakat begitu juga sama. Haji sama. Allah memerintahkan malaikat untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengutus Nabi Muhammad. Diperintahkan lewat malaikat. Tetapi khusus sholat tidak. Karena sesuatu yang agung, yaitu dipanggil Nabi Muhammad. Muhammad, saya kasih engkau resep agar umatmu memiliki hubungan denganku secara langsung. Jadi hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dikasih resep sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, hubungan umatku denganku bisa secara terhubung, connecting itu dengan sholat. Maka kalau orang sholatnya itu jarang-jarang, berarti sinyalnya dikit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remang-remang sinyalnya, ada hujan sedikit, udah hilang sinyalnya. Ya, kayak di Tarim lah. Di Tarim kita punya sinyal tuh ya, sekencang-kencangnya sinyal itu ya, sekencang-kencangnya sinyal, kalau udah gerimis sedikit, habis sinyalnya. Soalnya di gunung, saya kena Ustadz ini. Soalnya di gunung-gunung kita. Di gunung-gunung itu sinyalnya, towernya. Jadi kalau hujan dikit, mati langsung. Nggak ada sinyal langsung. Itu di sana. Nah begitu juga kita. Kenapa? Hati kita, kalau kita tidak pernah sholat, atau sholatnya itu bolong-bolong, maka connectingnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak sinyal tadi tuh. Ada, nggak ada. Bodot lama banget. Ya kan? Kenapa? Sinyal. Tapi kalau orang istiqomah sholatnya, sekali nyantol sama Allah, minta sama Allah langsung connecting, cepat sinyalnya. Download itu cepat. Makanya doanya orang yang sering istiqomah sholat itu agak cepat tergabung. Kenapa? Karena dia tunduk sama Allah. Kayak ente sama anak, tunduk. Ya kan?
Antum sama ustaz ya, nurut ustaz dulu, ente minta tolong ente jalan ke sana, ente beli ini, ente ke sana, ente ke sini, ente ke situ, ente nurut. Tapi tahu-tahu ente bilang, "Ustaz, apa? Saya Ustaz minta doanya Ustaz. Kenapa? Saya mau kawin Ustaz atau begini Ustaz, saya mau kuliah." Ustaz ini langsung doa yang serius sama ini. Ya Allah, mudah-mudahan ente lulus, mudah-mudahan jodoh, mudah-mudahan lancar urusannya. Ini, kalau perlu ustaznya keluarin uang dua, nih buat ente, apa yang perlu diisi? Kenapa? Ente tulus sama ustaz. Ente itu tulus sama ustaz. Tetapi begitu juga ketika ente tulus sama Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menghambakan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau juga tulus. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hambaku yang suka ibadah kepadaku dan dia meminta kepadaku dan aku tidak mengabulkannya, maka aku sungguh malu kepada hambaku. Katanya Allah, saya malu kalau ada hambaku yang rajin sholat itu, terus minta sama aku, terus gak aku kabulkan, aku malu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia hambaku rajin sama aku, terus aku gak kabulkan. Malu. Begitu. Coba ada hambanya yang belinger. Disuruh ini gak mau, disuruh ini kadang mau, kadang gak mau, kadang hilang. Mana itu? Ustaz, ada Ustaz, repot Ustaz. Ini. Sampai Ustaznya minta tolong susah. Susah. Akhirnya apa? Dia tahu-tahu datang, "Ustaz, minta tolong Ustaz, bantu saya Ustaz." Apa? "Saya ada masalah ini, masalah ini." "Oh, iya ya. Kamu ke sana aja tuh ada Ustaz fulan tuh yang bisa." Itu aja kali. Coba kamu dekat sama Ustaz, "Ustaz, biar saya yang urus. Saya ente terima jadi aja. Sudah biar apa katanya antum." Gitu. Tapi kalau ente nggak ada hawilnya sama Ustaz, Ustaz nggak ngurus, ngapain? Gue minta tolong sama lu susah. Apalagi ente mau datang sama anak minta tolong, ya dibikin susah juga. Makanya dikatakan, mintalah kamu kepada Allah, mendekatkanlah diri kamu kepada Allah selama kamu masih leluasa. Nanti ketika kamu kepepet, maka Allah akan membukakan jalan bagi kamu. Makanya dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya kan, barang siapa yang bertakwakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan oleh Allah. Yang mana jalan yang tidak diduga-duga. Jalan yang tidak diduga-duga. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang tawakal sama Allah, ya kan? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka barang siapa yang tawakal sama Allah, maka Allah beri ke bahwa dia dalam tanggungannya Allah. Ya kan? Sesungguhnya Allah mampu menyampaikan orang tersebut kepada perkara yang dia mau. Ya kan? Sesungguhnya Allah mampu untuk memberikan apapun kepada dia. Karena dia tawakal sama Allah dan bertakwa sama Allah, dibikin gampang sama Allah. Itu. Makanya dikatakan ini ayat apa? Ayat 1000 dinar. Tahu 1000 dinar nggak? 1000 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu berapa? 3 jutaan. 3 juta. 3 juta dikali 1000. Banyak. Hitunglah, kan kuliah itu. 3M. Oh, dia langsung. Dia kuliah ya. Dia ragu-ragu kuliahnya. Iya. Dicurigai di kuliahnya. Jangan-jangan absen doang. Jadi gimana? 3M. Bayangkan ini 3M 1000 dinar. Ada ceritanya. Mau cerita nggak? Ceritanya begini. Ada satu orang lagi naik kapal. Ketika lagi naik kapal, tahu-tahu orang-orang pada kaget. Kenapa? Karena kaget ada orang berjalan di atas air. Ada orang jalan di atas air. Kaget tuh. Siapa itu? Wali min auliyaillah itu. Dan orang yang di atas air tersebut ninja Naruto apa di mana ya? Naruto Sasuke ya. Dia kan jangan-jangan Pak Kades Konoha ini jangan-jangan jalan di atas air. Hebat ini orang. Akhirnya apa? Dia bilang sama dia. Dia bilang di atas air. Ada yang nggak berani ngasih anak 1000 dinar
maka akan saya kasih resep yang mana akan menyelamatkan dia dari segala kesulitan dan kemusibahan. Apapun yang dia perkara yang dia kerjakan, maka akan menjadi gampang. Gak ada yang mau 1.000 dinar, rugi gue. Dia mau berangkat perjalanan jauh nih orang-orang, ya kan, cuma ngasih 1.000 dinar, ya kan. Tapi ada satu orang karena ngelihat ketakjuban kehebatan dia dulu di atas air, berdiri di atas air, jalan di atas air, maka ada pikir panjang. Nih, saya punya 1.000 dinar. Saya masuk ke ente kasih resepnya kata. Oke, lempar uang ente ke laut. Lempar. Kita berani lempar. 3 M buat modal kawin, modal kerja cukup sudah ya. Beli rumah, beli mobil, ya kan? Ya kan? Mobil, rumah, ya kan? Kawin sekaligus buat modal kerja, cukup kan? Modal bisnisnya kan? Buka toko, buka ini kerjaan sudah cukup, nikmat sudah hidup ya. Sudah dah, tak perlu repot-repot dah. Mau ngasih ente 1.000 dinar, rugi anak. Mending buat modalnya anak, kan begitu. Kalau kita begitu. Tapi dia melihat ketakjuban daripada orang tersebut, dia keluarkan 1.000 dinar. Nih, dilempar sama dia telah. Langsung orang itu mendekat. Sini saya kasih tahu. Orang-orang lihat. Jangan ada yang mendekat. Dibisikin dia. Saya punya bacaan buat kamu. Apa bacaannya? Yaitu tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Kamu baca ini ayat. Setiap kali kamu ada waktu kamu baca ini ayat. Kamu baca ini ayat. Kamu bakal dapetin manfaat yang tidak kamu bayangkan sekalipun. Oke? Ditawa tadi. Kalau kita ada cuma ayat Al-Quran, halah, rugi dah 1.000 dinar. Iya kan? Kalau kita rugi 1.000 dinar. Satu ayat gitu ya. Ya sudah. Ya ada kayak saya terima. Saya kasih ijazah kapan? Saya terima ijazahnya. Dibaca tuh sama dia. Orang-orang tanya apa-apa, rahasia dong. Rugi, ente nggak ngasih duit gitu deh. Anak ngasih duit 1.000 dinar, 3 M ini. Udah, orang baca terus baca. Nggak lama, subhanallah, orang tersebut hilang ada. Ombaknya kenceng, ombak lautnya kenceng, badai, hujan, apa namanya, angin badai kenceng. Sampai itu kapalnya itu pecah. Kapalnya pecah. Buat dia dengan kapal seadanya tersebut, dia tetap baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus baca, dia baca. Sampai akhirnya orang ini apa? Yang tadi semua orang itu meninggal dunia, anak-anak kapal pecah, orang ini selamat gara-gara satu papan kayu. Sampai terhanyut sampai di pinggir pantai. Bangun dia. Nggak tahu sadar dia sudah di pinggir pantai dan dia terselamatkan. Yang lain orang-orang tuh meninggal dunia. Di pinggir pantai di tengah-tengah pulau, nggak tahu pulau apa pulau Gili apa pulau apa nggak tahu. Takutnya pulau di Lombok sini. Saya curiga. Akhirnya apa? Sudah. Ya kan kata dia. Keluar dia, nyari makan, nyari buah-buahan, ada kelapa, ada apa dimakan sama dia, ya kan? Ada kelapa diminum sama dia, diminum sama dia. Akhirnya dia jalan lagi. Jalan kenyang, dia nggak taunya di situ apa. Ada satu perempuan yang cantik jelita. Dengar perempuan langsung komentar orang. Akhirnya apa? Ngelihat perempuan kaget tuh. Kok bisa-bisanya? Ente manusia apa jin? Kok bisa-bisanya ada orang di tengah-tengah pulau yang tanpa ada orang sekalipun di sini? Jangan-jangan ente ini jin? Enggak. Anda ini manusia. Saya ini manusia dari desa Fulan. Desa Fulania atau desa, ada namanya desa. Yang mana saya ini diculik sama jin. Saya ini dijadikan jin sebagai istrinya. Dan sebagai pelampiasannya. Tapi subhanallah, setiap jin itu mau menyentuh saya,
gagal terus, kayak kebakar terus ya. Oh ya, iya. Dan saya sini sudah bertahun-tahun, tidak ada yang nyelamatin saya. Maka ketika kamu datang ke sini, saya berharap kamu bisa nyelamatin saya. Kata orang ini, "Ntar dulu, ini musuhnya jin nih. Kalau musuhnya orang bisa diakali kan? Kita bisa pukul dari belakang, kayak bagaimana kayak gitu. Ini jin nih. Kita mau ngumpet kemana ini? Iya kan? Kita mau di mana ini? Kita mau taruh di mana? Pasti ketemu kan? Jin. Akhirnya apa? Terus gimana dong? Gini aja katanya orang tadi yang terdampar itu orang laki tadi bilang, saya pengen jin itu kapan sih datangnya? Jin itu setiap malam datang ke sini. Malam apa pokoknya malam purnama kayak malam apa dia keluar dari laut, dia muncul ke pantai dan dia datang ke kepada saya di hari itu di malam itu. Ya udah, saya pengen taruh saya di tempat yang mana saya bisa melihat jin tapi jin tidak bisa melihat saya. Perempuan ini karena paham dengan kriterianya jin dan sudah lama dulu sama jin tersebut, tahu di mana tempat yang sekiranya jin tuh nggak bisa melihat dia dan dia bisa melihat jin. Itu taruh di satu tempat. Udah, ditaruh di satu tempat. Duduk dia di situ. Seperti biasa, wiridannya itu. Baca terus dia. Sampai duduk di tempat yang tersembunyi tersebut. Duduk. Nggak taunya lama-lama malam-malam di atas tengah malam datang jin keluar dari laut. Jin itu langsung yang tadinya jadi makhluk jin berubah menjadi manusia. Berubah menjadi manusia. Mau ngedatangi itu perempuan. Ketika sudah mau mendekat kepada perempuan tersebut, orang disebut yang menyumpet itu langsung bilang dan ngelihat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dibaca itu. Sampai akhir dibaca, belum terakhir sampai baca, jin itu yang dilihat sama dia langsung terbakar. Terbakar, langsung dibaca terus sama dia sampai akhirnya jin itu terbakar meninggal. Hilang jin. Hilang. Keluar dia dari sarangnya. Wah, alhamdulillah saya terselamatkan sama kamu. Jin itu sudah mati. Makanya di dalam riwayat itu jin juga mati. Jin juga mati. Kalau iblis gak mati. Tapi kalau jin mati. Bisa mati. Akhirnya apa? Mati jin itu. Hancur. Hancur jin itu akhirnya apa? Sudah mati. Dia perempuan kaget. Oh, hebat ente. Punya ilmu ruqyah itu jangan-jangan itu. Enggak, saya nggak punya apa-apa kemudian. Ya udah. Akhirnya tunggallah perempuan itu dengan laki-laki tersebut di pulau. Meskipun terpisah, hidup bersama. Sampai beberapa hari, si perempuan itu bilang, mau nggak kamu kasih tahu sama saya apa? Sesungguhnya jin itu selama ini telah menyimpan harta, permata, dan emas di dalam gua. Yang tempat saya tinggal itu di dalamnya masih ada lagi. Apa itu? Emas, permata, dan segala macam yang kamu tidak bayangkan dalam pikiranmu sama sekali. Oh ya, pas dilihat bener. Enggak taunya emas itu sebanyak-banyaknya. Mending satu ruangan ini. Enggak, lebih lagi. Satu gua isinya emas. Akhirnya apa? Oh, kita bisa taruh ini. Simple, iya. Ditaruh, dibikinkan peti satu persatu. Dibikin peti. Sambil hidup mereka berdua di situ, dibikinkan peti di situ. Sampai selesai jadi peti semua, Nggak lama, ada kapal datang lewat. Wiridannya sama. Mama yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang tawakal sama Allah, takwa sama Allah. Dan dia takwa sama Allah beneran. Perempuan di sampingnya dia nggak pernah disentuh sama dia. Coba kita. Semua jin aja nggak berani, apalagi kita ya. Kalau kita begitu, tapi dia benar-benar tawakal sama Allah dan takwa sama Allah, mujarrab. Akhirnya apa? Ada kapal dibikin terbang sama Allah. Dibikin terbang, dibikin nyasar. Sampai kapal itu nyampe ke pulau itu. Akhirnya dia minta selamatan sama kapal. Udah, itu selamatan, iya. Oh iya, ya kan. Ayo, kamu masuk ke kapal, iya. Tapi kirim persyaratan sama kapal. Saya akan bantu agar kapal kamu yang tadi terdampar bisa sampai ke laut dengan syarat.
kamu akan bawa barang-barang saya dan kamu tidak akan meminta apapun dari kamu. Oh ya, siap siap siap. Wiridannya sama lagi. Kapal itu kena angin lagi. Akhirnya sampai di bawah itu orang tersebut di atas laut. Akhirnya sampai ke pulaunya perempuan tersebut. Tinggal di pulaunya perempuan tersebut. Sampai jadi orang yang paling kaya karena memiliki harta yang tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran. Sebab apa? Sebab ayat 1000 dinar. Ya kan? Akhirnya tinggal di situ, nikah di situ, tinggal di situ sampai jadi orang kaya. Sebab apa? Ayat 1000 dinar. Mau ngamalin 1000 dinar? Kaya raya nanti Lombok itu ya. Hah? Iya. Wow. Double tuh. Bayar 1000 dinar. Rugi ada ini. 3M sini. Iya. Itu dikatakan guru-guru kami itu ngajarkan seperti itu. Mengajarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga diijazahkan dari kitab Minhatul Ilah karangannya Al-Habib Salim bin Muhammad Al-Habib Salim bin Habib Salim bin Abdul Muhammad bin Hafid. Ya, kakeknya Habib Umar. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya kan? Dia itu mengijazahkan, ada ijazahnya dia namanya kitab Minhatul Ilah. Di situ diijazahkan baca itu 11 kali. 11 kali setiap pagi dan sore. Baca 11 kah? 11 kali. Baca itu 11 kali. Enggak usah banyak-banyak deh. Mau baca 1000 kali. Jangan, ntar ente kaya lupa sama anak nanti. Iya kan, Ustaz? Takutnya ente terlalu kaya nanti lupa sama anak. Iya. Itu. Sebagaimana saya dapat ijazah min hadulillah, saya juga ijazahkan kepada kalian. Bilang betul ijazah. Betul ijazah. Ya. Saya sudah ngamalkan tapi nggak kaya-kaya. Kaya itu bukan di duit. Kaya itu bisa dibanyakkan anak yang soleh-solehah, murid yang cerdas, yang sukses, itu kaya. Rumah idaman itu apa? Rumah yang mana di situ sakinah, mawaddah, warahmah. Istri yang solehah, iya. Istri kaya tapi nggak punya istri solehah, pusing itu. Pusing. Setiap pulang ke rumah dia ngotot istrinya ngomel aja. Stres cepet tua ini. Cepet tua. Maka dari itu, ya. Ya, insya Allah ngamalkan ini, tapi jangan berharap untuk jadi kaya. Ngamalkan karena saya ingin menjadi orang yang takwa sama Allah. Kalau kamu resapi setiap kamu baca ini bacaan, maka kamu akan pikir, ya Allah, saya akan menjadi orang yang takwa, saya akan menjadi orang yang takwa. Sehingga terhipnotis dalam diri kamu, terbayang di dalam akal diri kamu bahwa kamu ingin menjadi orang yang kaya. Setiap kamu maksiat, kamu ingat bacaan ini. Saya harus takwa. Kalau takwa saya dikasih jalan sama Allah. Gitu. Paham ya? Ayo. Ini faedahnya dari mana? 1000 dinar. Kok lari ke 1000 dinar ini? Tentang sholat ini. Jauh banget ini. Ya. Walhasil itu. Orang yang takwa sama Allah, orang yang menjalankan sholatnya, ibadahnya kepada Allah, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Makanya gak heran kalau orang itu suka sholat, maka maksiatnya akan berkurang. Dalam Al-Quran itu disebutkan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menahan seseorang daripada kemungkaran. Ya kan? Ya, inna nakhsha fahsya 'anil fahsya'i wal munkar. Dia menjelaskan menjauhkan daripada kejelekan atau kemaksiatan dan begitu juga menjauhkan orang daripada kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ini maksiat terus, padahal sholat jalan terus. Saya sholat istiqomah, tapi maksiat jalan terus. Bagaimana? Ente untuk sholat. Coba ente gak sholat. Lebih parah lagi ente. Lebih parah lah. Makanya dikatakan sholat ente. Meskipun ente tukang maksiat, sholat, ibadah, tobat sama Allah dengan sholat tersebut. Kenapa? Maksiat bisa bosan, tapi ibadah jangan sampai ente bosan sama Allah. Terus maksiat tidak apa-apa. Boleh, tapi tobat jangan pernah lupa sama Allah. Terus maksiat, tapi tobat setiap maksiat. Karena manusia pasti maksiat, tapi ini tobat. Setiap maksiat, dia tobat. Maksiat, dia tobat. Itu maksiat, dia tobat. Itu yang paling senang Allah Subhanahu wa taala. Ente bosan sama maksiat.
Sampai bosan sama maksiat. Nah itu. Sholat dah inti kerjanya ente. Ente mau dari tukang apa, menjadi tukang apa, sholat yang penting. Kenapa? Bisa jadi sholat kamu nanti yang akan merubah kamu di tengah-tengah kehidupan kamu. Sampai kita sering dengar kan, itu ada ceramahnya Habib Umar. Coba kipasannya, ajib kayaknya. Baik. Oh, kan jauh. Sampai nomor 3 aja. Sampai ada satu cerita tuh Habib Umar tuh pernah cerita, ada satu orang bilang sama Habib Umar bin Habib, saya ini kita waktu daurah tuh di mana di perkumpulan di Malaysia kan ada itu kalau lihat di YouTube tuh ada video Habib Umar ditanya sama LGBT, tahu maksiat LGBT, suka sesama jenis, banci ini tanya sama Habib Umar, Habib, orang banyak nggak suka sama kita karena kita nih LGBT. Bagaimana menurut antum dan menurut agama Islam tentang LGBT? Kalau kita jadi bagaimana kita? Oh itu nggak boleh dong, haram. Ente dosanya besar, lebih dosa daripada zina. Karena ente sudah suka sama jenis. Tapi jawabannya Habib Umar nggak begitu. Jawabannya Habib Umar tuh bilang begini. Kata Habib Umar, itu ada cerita. Satu orang penyamun. Kata Habib Umar, dosa itu ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil kita bisa dihapus dengan ibadah kita. Maka dalam hadis itu ittaqillah haitsu ma kunta fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kamu hapuslah dosa-dosa kamu dengan kamu ibadah. Ketika kamu wudu, dengan kamu wudu itu menghapus daripada dosa-dosa kamu. Ketika kamu sholat kepada sholat yang baik itu menghapus daripada dosa-dosa kamu. Sholat Jumat dengan Jumat yang lain itu menghapus dosa dengan kamu. Ramadan kepada Ramadan yang akan naik, yang akan datang itu menghapus dosa kamu dengan yang Ramadan yang kemarin. Dosa apa itu? Dosa kecil. Adapun dosa besar itu bisa dihapuskan dengan cara kamu bertobat kepada Allah. Tetapi kata Habib Umar ada cerita. Ada satu orang tukang penyamun, tahu penyamun enggak? Apa di sini penyamun ini? Oh, bukan yang biasa orang jalan tahu dirampok di jalan. Silahkan harta kamu, begal. Begal di Arab itu kalau kita begal berapa? Satu orang, dua orang kan, 3 orang kan. Kalau di sana enggak, begal itu banyak, 40 orang. Bukan begal itu. Karena apa? Rombongan orang kafilah itu, rombongan orang pedagang itu banyak. Jadi begalnya harus banyak, 40 orang. Gitu. Begal jangan senjata. Ayo serahkan senjata kamu di tengah padang pasir. Ini kerjaannya tiap hari, hidupnya apa? Begal. Begal. Ketika begal seseorang, ya kan? Begal satu ulama. Bukan satu ulama, satu orang soleh dibegal sama dia. Serahkan harta kalian. Diserahkan sama dia. Akhirnya tuh udah. Ketika ditanya, ayo. Terus begal ini ditahan ini orang-orang. Dan ketua begal itu ditanya sama satu orang ini. Sama satu orang ini. Ayo makan, silakan makan. Loh, Pak Ketua ini nggak makan. Enggak, saya nggak makan. Kenapa ketuanya nggak makan? Katanya yang seorang soleh. Nggak mau makan, mungkin dia lagi puasa. Hah? Puasa? Tukang begal puasa. Ini coba ditanya sama dia. Ya wahai Pak Ketua. Iya, apa? Kamu punya harta lagi? Seorang ketua. Harta kamu apa lagi? Mau ngomong apa lagi nih? Enggak, saya mau tanya aja. Kamu nih katanya anak buah kamu nih kamu lagi puasa. Oh iya, saya lagi puasa. Sok bisa ente nih. Ente tukang begal sok ibadah gitu dia. Ente benerin dulu begal ente, baru ente ibadah benerin kan gitu kalau kita kan. Kalau dia enggak tanya. Kenapa kok ente kok bisa ente? Apa maksudnya ini? Ibadahnya ente dicampur dengan begalnya ente. Ya, ibadahnya ente. Sedangkan ente puasa, sedangkan ente dibegal kata dia. Oh iya, itu dia. Saya ini ingin menyambung tetap sama Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan seperti ini keadaan saya. Meskipun saya keadaan begal, saya tukang maksiat, saya tukang dolimi orang, tapi saya mau ada hubungan yang tidak mau saya putus kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu puasa saya. Jadi saya puasa Senin Kamis gak pernah putus. Kenapa? Saya menganggap inilah tali saya antara saya dengan Tuhan saya. Siapa tahu dengan tali tersebut saya diampuni sama Allah. Kata orang, oh ya, iya.
tetap aja dia, hartanya diambil. Namanya juga begal, kirain lagi khoyer gitu. Enggak, diambil hartanya, tetap dibawa sama dia. Akhirnya tuh udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai belasan tahun, tahu-tahu orang soleh tersebut naik umroh. Oh, umroh. Di tengah Ka'bah lagi umroh, tahu-tahu di Ka'bah tuh ada orang nangis. Megang kainnya Ka'bah nangis. Dilihat sama orang kok kayak pernah dengar siapa ini suaranya? Kok kayak kasar-kasar ini siapa suaranya ini? Dilihat mukanya saya sampai kok kayaknya siapa? Kayak pernah tahu. Dideketin, oh ada tukang begal dulu, ketua deh begal ini. Ahlan, ahlan wasahlan kata dia. Assalamualaikum waalaikumsalam. Masya Allah kata dia. Anda beneran lihat ente nih kata dia. Beneran lihat ente nih. Nah, kata dia. Ahlan wasahlan. Kenapa? Iya beneran anak lihat ente. Iya anak lihat ente. Kenapa? Ada ingat ente. Siapa ente? Ada yang dulu pernah dibegal sama ente kata dia. Saya yang dulu pernah dibegal sama kamu kata dia. Oh, lupa saya. Soalnya terlalu banyak orang yang saya begal. Soalnya terlalu banyak orang yang saya begal. Dan saya lupa. Mungkin saya ingat-ingat, oh ya mungkin kamu pernah ya. Rombongan yang mana kamu? Rombongan yang ini. Oh, tar dulu, tar dulu. Dipanggil anak buahnya. Coba lihat catatannya dia. Oh ya Pak, ini masih belum Pak. Oh ya, sebentar. Kenapa, kenapa? Sini saya pengen duduk dulu sama kamu. Gimana, gimana? Saya ini tukang begal. Dulu. Alhamdulillah saya bisa seperti ini dan saya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak sebab apa? Sebab saya tidak memutus hubungan saya dengan Allah lewat puasanya saya. Lewat puasanya saya sebagai Kamis tersebut, Allah Subhanahu wa taala tuk hati saya sehingga saya bisa bertobat sama Allah Subhanahu wa taala dan saya bisa mengembalikan kedoliman-kedoliman yang pernah saya lakukan. Termasuk sekarang kamu. Saya bisa bertemu dengan kamu nih untuk mengembalikan kedoliman saya berkat saya bertobat dan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Akhirnya Pak, berapa yang saya curi dari kamu dan saya ambil dari kamu? Oh enggak, saya enggak mau. Enggak, saya balikin. Berapa gitu teman? Oh ini Pak, ini nih, waktu tahun sekian-sekian ini, dikembalikan harta. Kedolimannya dikembalikan. Sebab apa? Sebab ada hubungan yang sedikit meskipun benang yang tipis antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, rumah kita seperti itu. Ada cerita seperti itu kepada siapa? Kepada LGBT tadi. Sama LGBT. Jadi begitu juga kita. Kita kalau masih dalam kubang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah selalu berharap kita untuk kembali kepada Allah. Kamu nggak apa-apa maksiat, anggap aja begitu. Kamu maksiat, tetapi jangan pernah kamu lupakan hubungan kamu dengan Allah. Tetap sibuk Tuhan kamu dengan Allah, nanti Allah akan melimpah kamu di waktu jalan hidupmu di tengah-tengah perjalanan hidup kamu. Nah begitu juga kita. Sholat ini hubungan kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita putus hubungan kita, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beb, saya pernah meninggalkan sholat tadi, Beb, kebablasan. Kodok, digodok, digodok. Beb, saya pernah dulu waktu muda, Beb, pernah meninggalkan sholat. Kodok sebisa kamu. Habis sholat duhur lagi. Habis sholat asar lagi. Cepat, Beb, gak apa-apa, cepat. Yang penting itu sholat. Tidak mengeluarkan dari keluar daripada syariat. Nggak apa-apa kan? Kenapa? Karena itu sambungan kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau jadi ahli maksiat, kamu mau jadi ahli zalim, kamu jadi orang begini, itu nanti bakal hilang dengan ada sambungannya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga sambungan ini. Maka dari itu, ayo yang muda-muda kita ini biasanya ini banyak maksiatnya, banyak salahnya, banyak mungkarnya kadang-kadang. Kenapa? Kita masih labil, masih banyak lalainya. Tapi dalam kelabilan kita, jangan pernah kita lupakan hubungan benang kita antara kita dengan Allah. Apa itu hubungannya? Yaitu sholat. Sholat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang kembali kepada Allah dan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kita baca akhir. Hah? Kita baca akhir. Baca akhirnya, mau baca akhirnya. Ma'asul badan. Wa ma'asul badan tetapi kita tetapi di baini wal wajhi.
والخيانة والسرقة وسائر المعاملة المحرمة كالقتل والضرب وغير الحق. معاصي الرجل ومعاصي الرجل المشي في سعاية لمسلم أو قتله أو ما يضره بغير حق وغير ذلك من كل ما حرم المشي إليه. معاصي الفرج ومعاصي الفرج كالزنا واللواط Waliwati. واللواط والاستمناء باليد وغيرها من معاصي الفرج. معاصي البدن والمعصية بكل البدن كالعقوق بالوالدين والفرار من الزحف وهو من الكبائر وغير ما ذكر مثل قطيعة الرحم وظلم الناس. والله وفق. Keterangan sedikit ya, 5 menit. Tadi diketerangin tentang ma'asil badan. Ma'asil ini maksiyah di kulli badan, setiap badan kita. Jadi semua badan tadi kan dijelaskan, ada ma'asil ain, maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat tangan, ada maksiat kemaluan, ada juga maksiat kaki. Ini juga ada maksiat seluruh badan. Dan ini lebih bahaya karena ini termasuk daripada dosa yang paling besar. Apa itu? Yaitu yang pertama, kal-uquqi lil walidain, seperti orang yang durhaka kepada orang tua. Ini paling bahaya. Wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabair. Dan begitu juga orang yang lari daripada perang. Ketika perang bersama imam, perang jihad ya, jihad yang benar, bukan jihad yang salah. Sekarang kita banyak orang mengartikan jihad tapi tidak diartikan dengan jihad sebenarnya. Jihad itu apa? Jihad itu orang yang berantem, orang yang perang dengan orang kafir harbi. Orang yang kafir harbi. Apa itu? Kafir itu ada 3. Ada kafir harbi, ada kafir Muhammad, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita. Kafir zimmi orang yang datang ke kita dan minta perlindungan di kita. Maaf, orang kafir yang datang untuk meminta jasa keamanan kepada kita. Zimmi orang yang datang kepada kita dan punya hubungan apa? Bilateral, sosial kepada kita. Kayak kita hubungan sama mana? Sama Amerika. Kita punya hubungan kan sosial, kan apa hubungan kita? Jual beli ini, barter ini, barter ini. Nah, itu namanya zimmi. Kalau ada negara datang kepada kita dan memerangi kita, itu namanya kafir harbi. Nah, ini hanya yang boleh kita perangi. Makanya orang dikatakan syahid itu orang yang mati dalam keadaan fi ma'rakil kufar, ketika perang dengan orang kafir. Makanya banyak orang sekarang ya kan demo yang dia demoi orang polisi. Dia berantem sama polisi, polisinya muslim, dianya muslim. Terus mati, ngaku syahid. Perang ngaku jihad. Nah, itu nggak masuk. Nggak masuk dalam kategori jihad. Ya, ini banyak orang salah sekarang karena sudah terprovokator dengan nafsu, dengan hawa dan nafsu, dengan segala macam terprovokasi sampai lupa bahwa sesungguhnya jihad yang benar apabila kita itu benar-benar melawan orang kafir harbi dan dipimpin dengan iman yang benar dan kita melawan musuh di ma'rakul kufar, benar-benar pertempuran. Ketika sudah ngadep sama musuh, tahu-tahu kita lari ke belakang. Nah, itu namanya minal kabair, termasuk dosa seluruh badan yang paling besar. Kecuali kalau kita tuh lari, tujuannya untuk atur strategi baru. Mundur, atur strategi, langsung serang. Mundur, lewat dari sini. Kita serang dari sini. Itu nggak apa-apa. Itu nanti ada bab. Kalau kita baca Fathul Mu'in itu ada kita di Minhaj juga ada namanya Kitabul Jihad. Kitab tentang jihad itu pembahasannya lebar panjang. Tamam. Yang ketiga, wa ghairi ma dzukira, selain daripada yang sebut mithlu qati'atur rahim, begitu juga putus silaturahim. Khususnya mau masuk bulan Ramadan ini kita harus lanjut silaturahim. Ke siapapun yang kita putus. Putus silaturahim itu apa? Nyambung silaturahim itu nggak harus kita itu nunggu mereka datang, tapi kita yang datang. Meskipun kita dimusuhin, kita nggak disapa, kita tetap datangi dia.
Itu nyambung silaturahim. Bukannya kita nunggu, ya kan? Dan nyambung silaturahim itu nggak harus nunggu Idul Fitri. Tapi apa? Ketika mau masuk bulan Ramadan, tujuannya apa? Agar kita ketika masuk bulan Ramadan, semua diri kita sudah bersih dari dosa, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Wa dzulmin nas, begitu juga dosa yang banyak, dosa seluruh badan itu menzalimi kepada manusia. Zalim kepada manusia. Apa zalim kepada manusia? Macam-macam. Mentang-mentang dia penguasa daerah, tahu-tahu seenaknya. Tahu-tahu seenaknya dia bikin aturan, dia bikin kekuasaan. Nah, itu zalim. Atau zalim kepada keluarga sendiri. Oh, mentang-mentang dia kepala keluarga, dia seenaknya sendiri. Apa? Nggak boleh keluar. Apa lu? Sini, ambilin ini buat bapak. Seenaknya sendiri. Nah, itu namanya zalim. Ya. Zalim juga kepada manusia. Haknya manusia nggak diambil, dikasih kepada orang lain. Itu zalim. Ya kan? Makanya dikatakan zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya zalim itu adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Uangnya orang dikasih kepada uangnya. Ini dikasih kepada ini. Haknya ditaruh tempatnya. Tapi kalau zalim, itu tidak menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Itu namanya zalim. Dan zalim ini termasuk dosa seluruh badan. Wallahu muwaffiq wal mu'in lima yuhibbu wa yarda. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan bantuan kepada orang yang dia cintai dan dia ridhai. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kunutus Syafi'iyah. Ayo dibaca kunutus Syafi'iyah belum? Termasuk ini. Kunut Syafi'iyah. Allahumma lima fi man hadayt. Amin. وعافنا فيمن عافيت Amin. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت Amin. وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك Amin. وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah, kita Fatihah, baca Fatihah kepada muallif daripada Ahmad bin Zain. Dan kita juga baca Fatihah untuk dihadiahkan kepada guru-guru kita. Ini Anda baca kitab Risalatul Ma'arif, Risalatul Jami'ah ini saya baca kepada guru saya Al-Bidan yang ngajarin saya langsung. Jadi waktu pertama datang, Bidan sendiri yang ngajar saya dari awal sampai hatam. Habis itu beliau juga yang ngajar saya Safinah, Mukhtasar, beliau juga yang ngajar saya. Sampai Muqaddimah, beliau juga yang ngajar saya. Itu sampai beliau juga yang ngajar saya. Dan beliau juga diajar Risalah, Safinah, dan Mukhtasar dan Muqaddimah, yaitu diajar sama Habib Al-Hafidh. Gitu. Yang ngajar beliau. Maka silsilah ini menyambung terus. Mudah-mudahan kita ikut sambung dalam silsilah tersebut. Dan mudah-mudahan sebagaimana silsilah Habib menyambung terus kepada guru beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Al-Habib Muhammad Al-Haddad belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyadri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asyadri belajar kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur belajar juga kepada Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir. Dan Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir belajar juga kepada gurunya, yaitu adalah Al-Wujur, apa bukan? Ada satu gurunya dia belajar kepada Al-Habib Syekhul Qur'an, dan dia belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Zaid langsung. Jadi silsilah nyambung. Nanti ada dari silsilahnya, Anda sendiri ada. Guru ke guru sampai muallif ini. Gitu. Mudah-mudahan Allah kasih barokah. Sebagaimana Ustaz kita juga punya sanad juga sama. Yang mana guru beliau juga punya sanad sama kayak saya. Mirip-mirip lah. Dan belum itu sama, mirip-mirip. Cuman beda orang aja. Beda orang. Sebagaimana yang saya dapat seperti ini dan saya dapat dari guru saya ijazahkan kepada kalian untuk membaca kitab ini dan mengamalnya. Maka saya ijazahkan kepada kalian. InsyaAllah. Al-Fatihah. Al-Qubur. Al-Fatihah. 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 وأن الله يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا قراءة وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتقديسنا
وأن الله يجعلنا متحابين في الله والمتواضعين في الله ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويسعد المطلوب به الحبيب المحبوب وأن الله يبلغنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام في خير ورزق وعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة على من الأخلاق صالحا على من والحب زين العلي بالحبشي على من لا حول الله من أجل حدا على من ومشايخنا على اليمين الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. اللهم الضالين آمين بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bahas. Terus lihat